Pemirsa, kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan menanti kedatangan Andrew Andika. Kita akan lihat dulu ya gate-nya di mana. Dan benar saja, tim insert investigasi akhirnya bertemu sang aktor. Tapi Andrew terlihat sendirian. Tidak ada sosok Violentina di sana. Meskipun demikian, tumpukan koper yang dibawanya menjelaskan kalau sang istri memilih untuk tidak tampil di depan kamera. Didatangi tim insert, segala pertanyaan yang beberapa hari belakangan beredar di media sosial akhirnya terjawabkan. Lantas seperti apa pengakuannya? Secara eksklusif, inilah penuturan Andrew Andika. Sebenarnya enggak, sebenarnya udah nikah sebelumnya. Kita udah nikah beberapa bulan yang lalu juga. Dan kita memang berencana ingin, kenapa kita mau menikah lebih awal, karena kita berencana ingin pergi umroh bareng. Karena kalau misalnya kita pergi ke sana sama pasangan tapi belum menikah, itu tidak diizinkan, tidak diperbolehkan gitu loh. Jadi harus yang udah nikah, harus yang udah punya buku nikahnya baru bisa pergi bareng. Aku cari tahu apakah boleh untuk honeymoon sambil umroh. Tapi setahu aku sih kayaknya boleh sih. Soalnya aku tahunya banyak teman-teman habis nikah langsung honeymoon. Ya aku nggak tahu honeymoon atau apa, habis nikah langsung mereka beribadah umroh. Ya mungkin let's say bukan honeymoon tapi habis nikah pengennya umroh juga. Umroh bareng pasangan. Mungkin kalau nggak sempat honeymoon tapi ada waktu untuk umroh, aku lebih pilih umroh daripada honeymoon setelah nikah. Baik-baik aja sih, nggak ada gimana juga. Dan menurut gua ya mudah-mudahan dengan gua klarifikasi pernikahan ini ya kedepannya bisa jadi lebih menerima, jadi bisa lebih baik buat anak-anak juga. Jadi tidak ada hambatan lagi, tidak ada halangan segala macam, tidak ada pertengkaran lagi di sosial media lah yang bikin rame apa segala macam karena udah terlalu lama juga kan. Jadi mudah-mudahan apa ya bisa menjadi segala sesuatunya lebih baik lah ke depannya, karena nggak ada yang pengen berantem, nggak ada yang pengen apa segala macam, semuanya ingin baik-baik aja. Padahal sebenarnya ya kalau mau aku spill dikit, adanya saat ini, kejadian saat ini tuh aku sebenarnya nggak mempermasalahkan soal nafkah sebenarnya, cuma aku kayak pengen ngasih pelajaran aja, ayo bertanggung jawab gitu loh, kayak dia udah seorang bapak, punya anak, nggak masalah kalau dia mau punya kehidupan baru atau keluarga baru, it's okay, nggak masalah. Tapi jangan lupakan tanggung jawab. Gue nggak peduli sih sebenarnya, gue tidak memperdulikan omongan orang segala macem. Tapi mungkin gue tidak cuma memikirkan diri gue sendiri kan. Gue memikirkan pasangan gue memikirkan keluarga pasangan gue gitu. Yang mereka rasa kalau misalnya mereka agak-agak terganggu kalau misalnya dipertanyakan sama orang-orang apa segala macam. Jadi mungkin di situ gue harus bertindak untuk memberikan klarifikasi juga lah, ya sedikit macam seperti klarifikasi. Karena kita nggak mau pernikahan kita menjadi apa ya, menjadi omongan orang. Kita nggak mau menjadi umbar-umbar apa ya, kayak segala sesuatunya harus kita posting di medsos apa segala macam gitu. Karena tujuan kita nikah itu baik. Tujuan kita supaya tidak ada zina, supaya kita bisa pergi umroh bareng. Semua tujuan kita baik gitu loh, dan kita ngerasa yang paling penting tahu kita menikah adalah ya udah kita dan Allah dan mungkin keluarga dekat gitu. Gua posting pun ya karena mungkin gua nggak mau orang-orang mikirnya kalau misalnya kayak oh kok bisa pergi ke umroh bareng nih sama pasangan tapi belum menikah gitu. Makanya akhirnya di situ gua posting dan akhirnya gua bilang kalau misalnya gua di situ sudah menikah. Begitu untuk menghilangkan ya pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang apa ya membuat dosa ke guanya gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah. Itu masjidnya sangat luar biasa besar sekali. Di situ banyak banget dapat pelajaran penting banget. Di sana ternyata ada makam Nabi Muhammad juga di dalam Masjid Nabawinya. Terus udah gitu jauh lebih nyaman sekali, bisa sholat 5 waktu, terus bisa banyak belajar tentang agama Islam di situ dan cara-caranya seperti apa dan apa yang harus dibaca, apa yang harus doanya seperti apa gitu loh. Jadi bener-bener enak banget, nikmat banget sih pokoknya kalau di Madinah. Nah, setelah itu ke Mekah, pertama kali lihat Ka'bah, luar biasa indah, sedih, nangis gitu, bener-bener pengalaman yang nggak bisa dilupain.